adalah tentang trigonometri. Jadi trigonometri ini dari bahasa Yunani, artinya adalah tiga sudut. Metron itu artinya adalah mengukur. Jadi trigonometri ini adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya adalah menggunakan bangun datar daripada segitiga. Jadi di sini, kalau misalkan saya tuliskan ini adalah sudut alfa, maka di sini disebut sebagai bagian depan, atau mungkin dalam bahasa Inggris nanti saya sebutin istilahnya. Bagian depan ini kita bisa tuliskan dia dengan simbol Y. Ini adalah bagian sudut siku-sikunya, dan ini disebut sebagai sisi miring. Sisi miring dan dikasih simbol biasanya itu adalah sebagai R. Ini adalah bagian sisi samping. Sisi samping ini dikasih simbol adalah X. Jadi perbandingan trigonometri yang kita pelajari itu ada beberapa, yaitu adalah cos, cosinus atau cos, cosinus alfa, atau disingkat sebagai cos alfa, sinus alfa, atau disingkat sin alfa. Terus kemudian ada kotangen alfa, tangen alfa, atau tan alfa. Sebenarnya masih ada tiga yang lain, dan tiga yang lain itu sebenarnya terkait sama yang di atasnya. Jadi tiga yang lain itu kita punya kosekan alfa. Kosekan alfa itu kalau disingkat itu adalah kosek alfa, dan itu adalah sepersin alfa. Nanti saya tulisin lagi. Terus kemudian kita punya sekan alfa, disingkat sek alfa. Terus kemudian kita punya kotangen alfa. Kotangen alfa, atau disingkat kotan alfa. Nah, caranya ngafalin gimana? Cara ngafalin gini. Pada saat kita punya kosinus sama sinus, itu berbeda di huruf CO. Yang di sebelah sini kan nggak ada huruf CO-nya kan. Jadi, cara paling gampang untuk ngafalin adalah yang ada huruf CO-nya berpasangan dengan yang nggak ada. Jadi, kosinus, kosekan, kita bisa tulis seper sin alfa. Sementara yang ini kan nggak ada CO-nya, kita tulis seper kosinus alfa. Yang ini nggak, kotangan pasangannya sama tangan. Nah, untuk kosinus, itu cara yang lain lagi untuk ngafalin, untuk nyari tahu perbandingannya. Jadi, kosinus alfa itu adalah samping dibagi sama miring. Samping dibagi dengan miring, atau kita bisa tulis X dibagi sama R. Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Kadang ada beberapa orang yang dia tuh ngafalin pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan dalam bentuk bahasa Inggris, ini ditulis sebagai bagian opposite. Ini ditulis sebagai bagian hipotenus. Ini ditulis sebagai bagian adjacent. Jadi pada saat dia mau ngafalin yang cos, sama aja, cosinus alfa, dia akan tulis sebagai adjacent dibagi sama hipotenus. Jadi dia akan menyingkat cah. Cos, C itu dari cos, A itu dari adjacent, H itu dari hipotenus. Nah, sementara untuk sin alfa, dia akan tulis sin sebagai opposite dibagi sama hipotenus, berarti dia akan tulis SOH, S-O-H. Sin, opposite, hipotenus. Sementara tan, dia akan tulis tan sama dengan opposite dibagi sama adjacent, berarti dia akan tulis TOA, T-O-A. Jadi kayak gitu, beberapa orang cara ngafalinnya. Nah, sekarang kita tulis nilai daripada perbandingannya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan sudut yang berbeda, katakanlah di sini ya, saya menggunakan sudut beta, maka bagian opposite-nya beda. Jadi kalau misalkan kita, saya tulis pakai warna berbeda aja. Kalau di sini itu adalah beta, saya pakai warna hijau.
Berarti ini itu adalah sisi depannya dia. Yang ini itu adalah sisi sampingnya dia. Sementara sisi miringnya tetap. Jadi kalau misalkan kita punya perbandingan yang sudutnya berbeda, maka dia sebenarnya depan dan sampingnya itu akan berubah. Jadi di sini saya tulis lagi ya. Katakanlah di sini sudutnya adalah sudut alfa. Berarti ini bagian sampingnya, ini bagian depannya, ini bagian miringnya. Kalau kita berbicara tentang sudut 60, ini kan ada perbandingan istimewa untuk segitiga istimewa 60-30. Depan 60 itu adalah 3, depan 30 itu adalah 1, ini sisi miringnya. Jadi buat 60, akar 3 itu adalah bagian depan. Buat sudut 30, bagian depannya itu adalah 1, jadi beda. 45 perbandingannya 1, 1, dan akar 2. Terus kemudian 5337, perbandingan ini kan sudah ada pada saat pas di SMP. Depan 53 itu perbandingannya 4, depan 37 perbandingannya 3, sisi miringnya 5. Kita bisa nyari tahu Pitagorasnya. Jadi tadi saya tulis untuk kosinus kan adalah samping dibagi sama miring. Terus kemudian untuk sin sama dengan depan dibagi sama samping, depan dibagi sama miring, Terus kemudian tan itu adalah depan dibagi sama samping. Jadi kalau kita mau mencari sin 0 derajat atau sin 90 derajat, ini sin yang dia tuh sudut yang dia tuh terletak pas di kuadrannya. Jadi pada saat sebelum kita masuk ke situ, kalau kita mau nyari tahu nilai daripada trigonometri, kita harus lihat dulu dia terletak di mana. Jadi di sini di dalam trigonometri itu ada aturan kuadran, di mana kalau misalkan sudutnya itu positif, geraknya itu dari sumbu X positif berlawanan jarum jam. Ini kalau sudutnya positif. Kalau dia sudutnya negatif, itu dari 0 derajat gerak searah jarum jam. Itu kalau sudutnya negatif. Jadi sudut-sudut yang 30, 37, 53, 60 itu adalah sudut-sudut yang terletak di kuadran 1. Karena kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Ini 0, terus kemudian sampai 90. Sementara kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 balik lagi ke 360. Satu putaran. Jadi kalau misalkan sudutnya itu terletak pas di perbatasan kuadran 0, 90, 180 atau 270, caranya yang kita mencari itu adalah dari grafik sin atau grafik cos, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat grafik sin misalnya ya, berarti yang ini sin 0 derajat, berarti kita tinggal lihat di 0 derajat, nilainya adalah 0. Sin 90 derajat, berarti kita tinggal dari 90 derajat, kita tarik sampai ke grafik sin, terus kemudian kita lihat nilainya, berarti nilainya adalah Y sama dengan 1. Sin 180 adalah 0. Sin 270 adalah kita lihat ini, terus kemudian kita plotin ke grafik, yaitu titiknya ketemu ini, dan kita butuh nilai Y-nya, itu. 1, dan seterusnya. Cos juga kayak seperti itu. Jadi kalau kita akan mengisi ini, maka sin 0 derajat itu adalah 0, sin 90 itu adalah 1 dari grafik tadi. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu sin 30, berarti kita harus melihat sudut yang ini, sudut 30. Sin itu kan adalah depan dibagi sama miring. 30 itu depannya adalah 1, miringnya berarti adalah 2, karena miring selalu di depan sudut siku-siku. Jadi kita bisa ngisi ini, setengah. Terus kemudian sin 37, berarti kita lihat yang ini, sin. Depannya berarti 3 kan? Miringnya 5, berarti 3/5. Gampang kan ya? Sin 45, lihat yang ini boleh, yang satunya boleh. Sin 45, depannya berarti 1. 1 dibagi akar 2, dia harus dikali akar sekawan ya. Berarti dikali sama akar 2 atas dan bawah, berarti kita akan dapat setengah akar 2. Sin 53, berarti kita tinggal lihat yang ini 53. Depannya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Sin 60, berarti kita lihat sudut yang 60. Nih. Depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2, berarti akar 3/2, atau kita bisa tulis setengah akar 3. Kemudian untuk cos, berarti cos itu adalah samping bagi miring. Sampingnya pada saat kita ngelihat 0 derajat, lihat di grafik ya, kosinus 0. Berarti kita lihat yang ini, kosinus 0 nilainya adalah 1. Jadi kita bisa tulis di sini 1, sementara kosinus 90 nilainya adalah 0. Cos untuk 30, berarti kita lihat di sini ini 30.
bagian depannya 1, kita butuh sampingnya, berarti akar 3, berarti akar 3 per 2. Jadi kita bisa tulis setengah akar 3. Dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, nilai daripada ini berkebalikan. Jadi ini, itu ditulisnya di sini kan? Ini, ditulisnya di sini kan? Berarti sebenarnya urutan berikutnya adalah 4 per 5. Dari sini. Terus kemudian ini sama. Ini 3 per 5, tukeran. Terus kemudian ini setengah. Terus kemudian balik lagi ke 0. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin pola seperti ini pada saat kita sudah tahu sinnya, maka nilai cosnya nggak terlalu susah sebenarnya. Karena dia tinggal kebalikannya. Nah, terus kemudian tangen. Tangen ini, itu sebenarnya adalah nilainya perbandingan daripada sin sama cos. Makanya saya tulisin sin di atas, cos di bawah. Tangen alfa, itu adalah sin alfa dibagi sama cos alfa. Jadi kita tinggal bagi 0 bagi 1. Setengah dibagi setengah akar 3, berarti seperakar 3. Hasilnya adalah sepertiga akar 3. 3 per 5 bagi 4 per 5, berarti 3 per 5. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 4 per 5 bagi 3 per 5. Terus kemudian setengah akar 3 bagi setengah, hasilnya akar 3. Berarti ini nggak ada, karena dia bilangan dibagi 0 nggak ada. Terus kemudian untuk sudut-sudut yang dia itu di luar daripada kuadran 1. Jadi sudut-sudut yang dia itu bukan kuadran 1. Kayak seperti sudut 150, 120, 240, 200, 280, 300. Itu sudut-sudut yang bukan di kuadran 1. Jadi dinamakan, kalau kita mau mencari nilainya adalah trigonometri daripada sudut yang berelasi. Sudut yang berelasi itu artinya adalah sudut-sudut yang di kuadran 2 atau sudut-sudut yang di kuadran 3 atau 4, maka dia akan dipindahkan ke kuadran 1 karena nilai daripada sudut-sudut istimewa itu terletak di kuadran 1. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan, ada dua macam pendekatan, yaitu adalah pendekatan sumbu X sama pendekatan sumbu Y. Kalau kita punya sudut tertentu, katakanlah sudutnya itu adalah di kuadran 2, ini sumbu Y, ini sumbu X, kita misalkan punya sudut 150 dari sumbu X. Jadi dari sini ke sini 150. Kita bisa melakukan dua pendekatan, yaitu adalah pendekatan yang pertama adalah pendekatan sumbu X. Jadi dia ditarik dari sumbu X. Jadi kalau dia ditarik dari sumbu X, kita bisa nyarinya dari sini. Berarti itu adalah 180 dikurangi 30. Jadi namanya adalah 180 dikurangi alfa. Jadi di sini 180 dikurangi alfa kalau kuadran 2. Kalau kita mau melakukan pendekatan dari sumbu Y, berarti sebenarnya kita ngerjainnya dari sini. Dari sini, kita mau ngerjain ke 150. Jadi dari sini ke sini. Jadi 90 ditambah sama alfa. Dalam hal ini 60. Jadi pada saat dia itu dilakukan pendekatan dari sumbu Y sama sumbu X, berarti akan berbeda. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya di sini kita punya sudut di kuadran 3. Misalnya kita punya kayak gini. Dari sini ke sini misalnya adalah 240. Jadi kalau misalkan kita mau pakai pendekatan daripada sumbu X, maka hasilnya adalah yang ini. Jadi ini 180 ditambah sama siapa? Kalau kita mau pakai pendekatan sumbu Y, berarti dari sini ke sini. Berarti 270 dikurangi siapa? Itu kalau dia di kuadran 3. Kalau dia di kuadran 4, misalnya kita bikin sudut seperti ini, dari sini ke sini, katakanlah kita punya sudut 300 derajat, berarti kalau pendekatan sumbu Y, berarti kita gerak dari sini, mau ke sudut itu, berarti adalah 270 plus siapa? Kalau kita mau nyari tahu yang sumbu X, berarti dari sini ke sini, 360 dikurangi siapa? Jadi kita bisa tulisin, kalau pendekatan sumbu kuadran 2, 180 ditambah sama siapa? Saya tulis di sini aja deh. Ini kuadran 2 tadi. 150 kan tadi sudutnya? 150, kalau dia pendekatan sumbu X, berarti pakai 180 dikurangi sama siapa? Kalau pakai pendekatan sumbu Y, berarti 90 ditambah sama siapa? Jadi pendekatan sumbu X untuk kuadran 2 ini, untuk kuadran 3 ini, untuk kuadran 4 ini. 360 min. Jadi kalau misalkan kita tulisin di sini, maka kita bisa mencari hasilnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari hasilnya, caranya gimana? Kalau dia itu terletak di kuadran 1, 2, atau di kuadran 1, dia nggak ada perubahan sama sekali. Jadi di sini sin alfa
sin alfa, berarti hasilnya tetap sin, ini tetap cosinus, ini tangen, ini sekan, ini kosekan, nggak ada perubahan sama sekali. Ini kotangen alfa. Nah, terus kalau misalkan kita mau cari nilai positif negatifnya gimana? Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari nilai positif negatifnya, sebenarnya kita bisa tulisin. Misalnya kita mau cari yang di kuadran 2. Saya punya koordinat tertentu. Ini Y, ini X. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak seperti ini, segitiganya, misalkan kita punya titik tertentu di sini. Kalau kita punya suatu titik yang terletak di kuadran 2, misalkan di sini, ini kan titik ini, nilai X-nya ini, itu kan negatif. Nilai Y-nya kan positif kan? Sementara kalau dia itu di kuadran 3, di sini, maka kita bisa tahu bahwa nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya juga negatif. Kalau kita punya suatu titik yang terletak di kuadran 4, berarti nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya negatif, karena dia terletak di bawah sumbu X. Jadi nilai Y-nya negatif. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar segitiga ini, dan di sini itu adalah sudut alfanya, maka kalau misalkan kita tulisin, katakanlah di sini saya ambil contoh, min 4, 3, berarti sisi miringnya 5 dong. Nah, kalau kita mau mencari tahu sin alfa itu adalah depan dibagi miring. Berarti hasilnya 3/5. Kosinus alfa kan samping dibagi miring. Sampingnya min 4 dibagi 5. Terus kemudian kalau kita nyari tahu tangan alfa, depan dibagi samping. Depannya itu 3, sampingnya min 4. Jadi nilai cosnya sama nilai tangannya negatif. Sementara nilai sinnya positif. Jadi nilai positif dan negatifnya itu dari situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di kuadran 3 nih. Ini kan kuadran 3. Coba kita lihat. Nilai sin sama cosnya gimana? Ini kan nanti akan muncul sisi miring. Nah, kalau misalkan kita nyari tahu sin alfanya, sin alfa kan adalah depan bagi miring. Miringnya kan selalu positif karena dia kan adalah sisi miring kan dicari dari akar dari x kuadrat sama y kuadrat. Jadi nilainya selalu positif. Sin alfa kan depan dibagi miring, depannya itu kan negatif. Berarti sin alfanya negatif. Terus kemudian cos alfanya gimana? Samping bagi miring, sampingnya itu negatif, berarti hasilnya negatif. Tangan alfanya gimana? Tangan alfa kan depan bagi samping, berarti maksudnya kan Y bagi X, negatif bagi negatif, berarti positif. Jadi di kuadran 3, itu tangannya yang positif. Sekarang di kuadran 4, dengan informasi seperti ini, sin alfanya gimana? Sin alfa kan depan dibagi miring, depannya kan negatif, berarti hasilnya negatif. Cos alfanya gimana? Cos alfa kan samping bagi miring, sampingnya itu kan positif, X-nya kan positif kan ini, R-nya kan juga positif, berarti cosnya positif. Tangan alfanya gimana? Tangan alfa kan depan dibagi samping, depannya kan minus, sampingnya kan positif, berarti hasilnya negatif. Jadi di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 sinnya yang positif, di kuadran 3 tangannya yang positif, di kuadran 4 cosnya yang positif. Jadi kita bisa tulisin di sini. Di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 sinnya yang positif. Kalau sin positif berarti sepersin atau kosekan adalah positif juga ya. Di kuadran 3 tannya yang positif, berarti kotangan juga positif. Di kuadran 4 cosnya yang positif. Gitu. Nah, sekarang ngubahnya kan belum ditulis 180 min alfa. Berarti yang di kuadran 3 adalah 180 plus alfa. Yang di kuadran 4 360 min alfa. Dengan demikian ini akan berubah semua di kuadran 1, akan pindah ke kuadran 1 sudutnya. Nah, sekarang cara nyarinya bagaimana? Sebenarnya pada saat kita mau mencari untuk yang 180 min alfa atau 180 plus alfa atau 360 min alfa, itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari 180 min alfa, caranya gini. Misalnya kita mau mencari yang bagian pertama nih, sin 180 min alfa. Berarti kalau misalkan ditulis, ini sebenarnya ada pembuktiannya untuk kelas 11, sin 180 min alfa. Ini sebenarnya ada rumusnya, yaitu adalah sin A dikurangi B, yaitu adalah sin
sin A kosinus B dikurangi sama kosinus A sin B. Jadi di sini kalau kita mau mencari yang atas berarti adalah sin 180 kosinus alfa minus kosinus 180 kali sin alfa. Jadi kalau misalkan kita lihat dari grafik tadi, sin 180 kan nilainya 0. Dikali sama kosinus alfa berarti 0 juga. Kosinus 180 kan nilainya min 1 dikali sama sin alfa. Berarti kalau kita cari hasilnya itu adalah sin alfa. Tapi karena ini itu adalah topik yang dia itu ada di kelas 11 dan dia nanti akan dibuktiin sendiri. Jadi cara ngafalinya untuk level kelas 10 gini caranya. Kalau kita punya sudut yang 180 atau 360, maka fungsi trigonometri nggak berubah. Jadi maksudnya kita punya sin 180 min alfa. Itu berarti nilainya adalah sin alfa. Tetap, jadi fungsi trigonometrinya itu sama sekali nggak berubah. Kalau kita punya sin 180 plus alfa, berarti nilainya adalah tetap sin alfa. Nanti tinggal ditambahin plus minusnya. Sin 360 min alfa. Berarti fungsi trigonometrinya tetap sin alfa. Terus kemudian kita tinggal lihat kuadrannya. Ini adalah kuadran 2. Sin kuadran 2 kan positif. Ini kan kuadran 3. Sin kuadran 3 kan negatif. Sin kuadran 4 kan negatif juga. Coba yang lain. Misalkan di sini kita punya kosinus. Kosinus 180 min alfa. Ada kosinus kuadran 3. 180 plus alfa. Kosinus kuadran 4. 360 min alfa. Berarti kalau misalkan kita tulisin, ini fungsi trigonometrinya nggak berubah. Jadi tetap cos alfa, ini ada cos alfa, ini tetap ada cos alfa. Ini cos kuadran 2. Kuadran 2 kan kosinusnya minus. Kuadran 3 kosinusnya juga minus. Kuadran 4 kan kosinusnya positif. Ingat, di kuadran 1 semua positif. Di kuadran 2 sinnya yang positif. Di kuadran 3 tannya yang positif. Di kuadran 4 cosnya yang positif. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa ngisiin ini. Sin 180 min alfa, berarti sin alfa. Cos 180 min alfa, min, gara-gara dia kuadran 2. Tan kuadran 2, min. Ini sekan kuadran 2, itu sama kayak seperti cos kuadran 2, berarti ada minnya. Jadi ikut-ikutannya ya. Cos sekan kan ikut sin, berarti nilainya positif. Kotangan kan ikut tangan. Berarti tandanya ikut tangan. Sin kuadran 3, berarti ada negatifnya, karena sin kuadran 3 negatif. Atau kita bisa isi langsung horizontal ya. Sin kuadran 4, berarti ada minusnya. Dah. Kosinus kuadran 3, kosinus kuadran 3 berarti ada minusnya. Kosinus kuadran 4 nggak ada. Terus kemudian tangan kuadran 3, nilainya positif. Tangan kuadran 4, nilainya negatif, dan seterusnya. Bisa isi ini nih kan. Sekan sama kayak cos kuadran 3 berarti ada negatifnya. Sekan kuadran 4 berarti sama kayak cos kuadran 4, nilainya jadi positif. Kosekan kuadran 3 sama kayak sin, berarti nilainya ada negatifnya. Kosekan kuadran 4 sama kayak sin, berarti ada minusnya. Kotangan kuadran 3 sama kayak tangan, berarti nilainya positif. Kotangan kuadran 4 berarti negatif. Itu ya. Terus kemudian kita coba kosinus 150. Contoh soal kosinus 150 itu berarti kan kosinus kuadran 2. Kosinus kuadran 2 kan ngubahnya pakai 180 min kan. Nah, 180 dikurangi berapa supaya 150? Berarti adalah 30. Berarti kan kita tinggal ambil kosinusnya sama sudut yang di belakang ini kan. Kosinus 30 terus kemudian tinggal dikasih plus minus. Lihatnya di aslinya, kosinus kuadran 2 berarti kan minus. Jadi dalam hal ini, kosinus 150 nilainya sama dengan kosinus min kosinus 30. Jadi kalau misalkan katakanlah nanti lain kali di kejadian-kejadian yang soalnya panjang, kalau misalkan bisa langsung, silahkan langsung. Kosinus 30 berarti tinggal lihat di segitiga istimewa kan. Segitiga istimewanya tadi gimana? Kosinus, kalau misalkan kita punya sudut 30, depan 30 kan 1. Terus kemudian ini akar 3, ini kan Pitagorasnya kan 2, jadi kosinus 30 kan samping bagi miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2, jadi kita bisa tulis setengah akar 3. Caranya kayak gitu. Sin 315 kan sama dengan sin kuadran 4. Sin kuadran 4 kan ngubahnya pakai 360 min.
Jadi 360 min berapa? 45. Jadi kita tinggal ambil itu sama itunya ya, sin 45 berikut dengan tandanya. Ini sin kuadran 4, nilainya minus. Sin 45 lihat di segitiga istimewa, nilainya adalah setengah akar 2. Terus kemudian yang ketiga, yaitu adalah tangan 240. Tangan 240 itu adalah tangan kuadran 3. Jadi kalau misalkan kita ubah, kita bisa pakai 180 ditambah sama siapa? Supaya ke 240 berarti kan harus ditambah sama 60. Berarti kita tinggal ambil angka tangan sama 60-nya, berikut plus minusnya. Ini adalah tangan kuadran 3. Tangan kuadran 3 nilainya positif. Tangan 60 berarti kita bisa numpang daripada segitiga ini. Depan dibagi sama samping, berarti hasilnya adalah akar 3. Oke, itu contohnya. Terus kemudian sekarang untuk sudut-sudut yang minus. Sekarang untuk kosinus dulu. Ini ada yang nggak benar. Ini 300 ya, bukan 3000 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sudut 60 dulu. Kosinus kalau 60 berarti kan dia adanya di sini. Kalau positif kan arahnya muternya searah jarum jam. Kalau negatif berarti kan dia berlawanan jarum jam. Jadi sekarang kita lihat. Jadi cara ngubahnya gimana? Kalau untuk yang pertama, kalau misalkan kita lihat kosinus 60 kan lihat di segitiga istimewa. Kosinus 60 samping dibagi sama miring. Sampingnya itu 1, miringnya berarti 2. Nah, sekarang kalau misalkan kosinus 60 gimana? Kosinus min 60. Kosinus min 60 itu kalau kita gambar, berarti kan sudutnya ada di sini. 60, karena dia minus kan? Sono 60. Jadi kalau misalkan dia itu mau kita jadiin sudut positif, berarti kan geraknya dari sini ke sini kan? Berapa itu hasilnya? Satu putaran kan 360, itu dikurangi 60 berarti kan 300. Berarti kosinus min 60 itu sama dengan kosinus 300. Jadi kalau misalkan kita ganti kayak seperti tadi, berarti kan kosinus 360 dikurangi 60. Kosinus 360 min 60 berarti kan kita tinggal pakai itu sama itu. Jadi hasilnya adalah kosinus 60 kan? Kosinus 60, kita tinggal ambil cos sama angka di belakangnya berikut dengan tandanya. Jadi nilainya adalah setengah. Ini hasilnya sama kayak itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang nomor 3 dan 4. Nomor 3, berarti ada apa nih? Kosinus 120. Kosinus 120 itu kalau misalkan kita langsung, berarti kan kita pakai kosinus kuadran 2. 180 dikurangi 60. Jadi hasilnya kan min kosinus 60. Kosinus 60 kan nilainya setengah kan tadi. Jadi hasilnya adalah minus setengah. Nah, sekarang kita coba untuk kosinus, ini salah, ini harusnya min 120. Kosinus min 120. Kosinus min 120 itu berarti ada di mana? Kalau kita gambarnya berarti ada di sini. Dari sini ke sini itu 120. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dari sini ke sini, berarti kan 360 dikurangi 120. Jadi kosinus 120 min 120 itu sama dengan kosinus 240. Kalau misalkan kita ganti, berarti kan pakai 180 plus kan? 180 plus berapa? Langsung aja kali ya. Kosinus 60 berikut dengan tanda plus minusnya. Ini adalah kosinus kuadran 3. Kosinus kuadran 3 kan minus. Jadi hasilnya adalah minus setengah. Jadi hasilnya sama ya. Itu yang nomor 3 dan 4. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 tulis di mana ya? Nomor 5 tulis di sebelah sini ya. Nomor 5 itu adalah untuk kosinus 210. Jadi kalau kita tulis kosinus 210 itu sama dengan kosinus kuadran 3. Kosinus kuadran 3 kan pakai 180 plus. Plusnya plus 30. Kosinus kuadran 3 kan minus. Kosinus 30 nilainya adalah setengah akar 3. Berarti minus setengah akar 3. Terus kemudian kalau misalkan kita mencari kosinus minus 210. Berarti kalau misalkan kita ubah ke sudut positif, berarti kan kosinus 360 dikurangi angka 210 kan. 360 dikurangi 210 berarti adalah 150. Kosinus 150 itu kalau kita cari berarti kan pakai kosinus 180 min 30. Karena dia terletak di kuadran 2 berarti hasilnya adalah min setengah akar 3. Jadi hasilnya sama ya, itu sama itu sama ya. Terus yang ke 7. Yang ke 7 berarti kita punya kosinus 300. Kosinus 300 itu adalah kosinus kuadran 4. Kalau kita mengubahkan pakai 360 min. 360 min berapa supaya ke 300? Berarti kan kosinus 60 karena dia terletak di kuadran 4. Berarti nilainya positif. Berarti nilainya adalah setengah. Nah, sekarang kita coba cari. Kosinus min 300 kalau kita ganti berarti kan dia lari ke kosinus 60. Berarti hasilnya sama. Nah, kalau kita lihat
hasil daripada nilai positif maupun hasil daripada nilai negatif. Kosinus 60 sama min 60, hasilnya sama. Kosinus 120 sama min 120, hasilnya sama. Kosinus 210 sama min 210, hasilnya sama. Kosinus 300 atau kosinus min 300, hasilnya sama. Berarti kita bisa tulis kosinus, kalau dia itu minnya itu nggak usah, karena dia nilainya sama. Nah, itu buat cos. Nah, sekarang bagaimana kalau sin? Kalau kita bicara tentang sin, caranya sama. Sin 60. Sin 60 berarti berapa? Sin 60 nilainya adalah depan dibagi gambar di sini ya. 60. Ini siku-siku. Depan 60 akar 3. Ini depan 31. Ini 2. Sin 60 berarti adalah akar 3 dibagi 2. Nah, sekarang kita coba cari sin min 60. Tadi kan diubah ke sudut positif. Karena kita tahunya kan sudut positif. Berarti kan sama dengan sin 300. Sin 300 kan sin kuadran 4. Berarti kita ngubahnya sin 60. Karena 360 min siapa yang hasilnya balik lagi ke 300. Ini adalah sin kuadran 4. Berarti ada minusnya. Jadi nilainya adalah minus. Coba lihat. Kebalikan kan ya. Ini positif. Ini tuh negatif. Coba kita lihat trennya akan sama atau enggak, bahwa nilai sin akan jadi negatif. Yang ketiga, sin 120. Sin 120 itu adalah sin 180 min sesuatu. Berarti nilainya adalah sin 60. Karena itu adalah sin kuadran 2, berarti nilainya positif. Hasilnya setengah akar 3. Terus kemudian coba sekarang untuk sin min 120. Sin min 120 kita ubah ke jadi sudut positif dulu. Berarti kita akan mendapatkan sin 240. Sin 240 kan sin kuadran 3, setara dengan sudut 60. Jadi sudut berelasinya 60. Terus kemudian di sini ada minnya, gara-gara dia kuadran 3. Ini kan kuadran 3 kan ya. Berarti nilainya adalah min setengah akar 3. Coba kebalikan, benar kan? Berarti polanya benar, bahwa dia itu sin yang sudut positif sama sin sudut negatif itu kebalikan tanda. Coba dilihat lagi, benar nggak? Untuk yang nomor 5. Nomor 5 di situ ada sin 210. Sin 210 kan sin kuadran 3. Sin kuadran 3 berarti kan kita ngubahnya pakai 180 plus. 180 ditambah berapa? Hasilnya ke 210, yaitu adalah min sin 30. Min gara-gara dia kuadran 3. Berarti nilainya adalah min setengah. Nah, sekarang coba untuk sin min 210. Sin min 210 berarti sama dengan sin 360 dikurangi 210. Berarti adalah sin 150. Sin 150 itu kalau ubah kan pakai kuadran 2. 180 dikurangi sama siapa? Sin 150 kan sin kuadran 2 dan nilainya positif, berarti nilainya setengah. Tuh, kan kebalikan lagi. Terus kemudian yang terakhir, contoh yang ke-7. Yaitu adalah sin 300. Itu salah ya, itu harusnya sin 300. Sin 300 itu adalah sin kuadran 4. Sin kuadran 4 kalau kita ubah kan pakai 360 min siapa? Min 60. Sin kuadran 4 kan nilainya positif, negatif. Jadi nilainya adalah min setengah akar 3. Coba kalau sin min 300. Berarti sama dengan sin 60, nilainya adalah setengah akar 3. Kebalikan lagi ya. Ini kebalikan tanda. Jadi kalau misalkan kita tulisin kesimpulannya, kalau untuk sin, nilai daripada sin yang negatif, sin sudut yang negatif, itu sama dengan min sin sudut positif. Dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat untuk tangen. Jadi kalau untuk tangen, nanti kalau misalkan dibuktiin terus, kita akan mendapatkan bahwa tangen kalau dia sudutnya negatif, berarti sama kayak sin. Min tangen alfa. Ini juga akan berlaku buat pasangannya. Tangen kan pasangannya sama kotangen. Jadi kalau kita punya kotangen min alfa, itu sama dengan min kotangen alfa. Demikian juga untuk sin dan cos. Jadi kalau untuk sin, tadi kan ada kesimpulan bahwa sin min alfa sama dengan min sin alfa, kita juga bisa aplikasikan untuk kosekan. Kosekan min alfa itu sama dengan min kosekan alfa. Demikian juga untuk cos tadi. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi maksudnya nilai sudut negatif sama dengan sudut positif. Kalau kita punya sekan min alfa, berarti minusnya kayak seperti hilang karena dia nilainya juga sama. Sekan min alfa, ya betul, sekan min alfa sama dengan sekan alfa. Itu udah kesimpulan untuk semua.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia sudutnya lebih dari satu putaran? Jadi kalau misalkan kita tulis satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Dua putaran itu sama dengan 720. Tiga putaran itu sama dengan 1080. 4 putaran 1440 dan seterusnya. Nah, sebenarnya nilai sin sama cos, demikian juga dengan tangen, itu nilainya adalah periodik. Jadi maksudnya nilai yang sin katakanlah sama dengan setengah itu nggak terjadi cuma satu kali. Saya gambar ya di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini gambarnya katakanlah kita terusin, terus kemudian di sini ada sudut-sudut yang lain. Ini kan per 90 derajat, 360 tambah 90 berarti 540. Ini tambah 90 lagi berarti kan 630. Ini tambah 360 lagi berarti kan ini tambah 90. Tambah 90 berarti 450. Salah ya, 450, 540, terus kemudian 630, terus kemudian 720. Nah, kalau kita gambarnya itu nggak lari kemana-mana, tetap di situ. Jadi kalau misalkan kita gambar lanjutin grafik daripada fungsi sin, maka gambar grafiknya kan kayak gini loh. Jadi akan berulang terus. Jadi pada saat kita mau mencari katakanlah untuk nilai sin sama dengan setengah. Nah, nilai sin sama dengan setengah itu nggak terjadi cuma satu kali. Ini kan satu, setengah kan di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Berarti nilai sin sama dengan setengah itu muncul di sudut ini. Nilai sin sama dengan setengah muncul di sini. Nilai sin sama dengan setengah muncul di sini. Nilai sin sama dengan setengah muncul di sini juga. Jadi dia munculnya banyak sekali. Nggak cuma sekali aja. Jadi oleh karena itu, pada saat kita mau mencari trigonometri daripada sudut-sudut yang dia itu lebih daripada kuadran 1, maka kita harus mencari sisanya, sudut sisanya. Karena dia fungsi sin itu berulang setiap 360 derajat. Fungsi cos juga, fungsi tangan itu berulang setiap 180. Jadi kita harus nyari satu putaran atau dua putaran atau tiga putaran itu lebihnya berapa. Dan yang kita cari, kalau misalkan kita diminta untuk mencari kosinus 480, maka kita tinggal mencari sudut sisanya aja. Caranya kayak gini. Jadi prinsipnya adalah kalau misalkan kita mencari kosinus alfa ditambah sama 360 dikali sama n itu banyaknya kali muter, itu sama dengan kosinus alfa. Fungsi trigonometrinya akan tetap balik lagi ke sudut sisanya. Sin alfa ditambah sama 360 kali n, itu sama dengan sin alfa. Tangen alfa ditambah sama 360 dikali n itu jumlah puternya ya, berapa kali dia puter, itu sama dengan tangen alfa. Jadi untuk soal yang pertama, kalau kita punya kosinus 480, ya berapa kali putar? Satu kali putar kan 360. Kita nggak harus nyarinya tuh dari satu putaran, atau dua putaran, atau tiga putaran lebih berapa, bukan kurangnya. Jadi kalau kosinus 480, kita caranya nulis adalah satu putaran lebih, 360 dikali sama satu putar, sisanya berapa? Dari 360 mau ke 480, berarti kan sisanya 120 kan? Berarti kalau misalkan kita tulis, ini ada kosinusnya, berarti kita tinggal tulis kosinus 120. Jadi kosinus 480 itu sama dengan kosinus 120, dan kosinus 120 baru dikerjain menggunakan trigonometri daripada sudut-sudut yang berrelasi tadi. Cos 120 kan sama dengan kosinus 180 min 60, karena 180 dikurangi 60 kan baru balik lagi ke 120. Nah, pada saat di sini 180-nya hilang, jangan lupa ada plus minusnya. Ini adalah kosinus kuadran 2, berarti dia ada minusnya. Hasilnya adalah min setengah. Jadi kosinus 480, hasilnya adalah min setengah. Caranya gitu. Contoh 2. Kita punya sin 945. Nyarinya bukan 180 kurang berapa ya, nggak bisa. Jadi kita harus cari dari lebihnya. Sin 945, berarti kalau misalkan kita tulis adalah sin 2 kali puter. Jadi di sini 360 dikali sama 2. 360 kali 2 kan 720. Jadi kita cari 945 dikurangi sama 720. Sisanya berapa? Berarti di sini sisanya adalah 225. 225. Jadi sin 945 itu sama dengan sin 225. Kalau bisa langsung silakan langsung ya. Ini kan kuadran 3. Kuadran 3 itu kan berarti kan 180 plus siapa?
Berarti hasilnya adalah 45. 180 plus 45 kan baru bisa ke 225. Ini adalah sin kuadran 3. Sin kuadran 3 itu nilainya adalah minus. Berarti hasilnya adalah setengah akar 2. Sin 945 itu adalah setengah akar 2. Terus kemudian contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Untuk sudut yang lebih dari 360. Tangan 1575. Tangan 1575 itu adalah 1440 lebih. Berarti kalau misalkan kita tulis, itu adalah 360 dikali sama 4 putaran, terus tinggal cari tahu sisanya. 1575. 1575 dikurangi sama 1440. Kalau kita kurangi, berarti hasilnya adalah 135. Berarti sama dengan tangan 135. Tangan 135 itu kalau kita cari kan tangan kuadran 2. Berarti tangan 180 min siapa? Sama dengan 135. Karena ini adalah tangan kuadran 3, kuadran 2, nilainya adalah minus. Berarti hasilnya adalah minus 1. Tangan 45, sudut istimewa, nilainya adalah 1. Itu untuk yang lebih dari satu putaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari untuk pendekatan sumbu Y? Kalau kita mau mencari untuk pendekatan sumbu Y, balik lagi ke yang tadi, kalau dia di kuadran 1, ini kuadran 2, kalau dia di kuadran 1, kalau tadi sudutnya itu adalah alfa, ini adalah sudut alfa, maka di kuadran 1 kita nyarinya dari ini, 90 min alfa. Kalau di kuadran 2, seperti gambar ini, pakai 90 plus alfa. Kalau dia di kuadran 3, pakai ini, 270 min alfa. Ini, kalau dia di kuadran 4, pakai ini, 270 plus alfa. Jadi di sini kita bisa tulisin untuk di kuadran 1 itu adalah 90 min alfa. Masih ingat semuanya ya, untuk di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 sinnya yang positif. Di kuadran 3 tannya yang positif, berikut sama pasangannya yaitu adalah kotangan. Di kuadran 4 cosnya yang positif. Di kuadran 2 ngubahnya tadi pakai 90 plus alfa, di kuadran 3 ngubahnya pakai 270 min alfa, di kuadran 4 ngubahnya pakai 270 plus alfa. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nyari, maka ya sebenarnya dia ada rumus yang sama kayak seperti tadi, cuma itu baru dipelajari di kelas 11 untuk masalah pembuktiannya. Jadi di sini kalau misalkan kita tulisin, kalau kita punya sin A dikurangi B, berarti hasilnya adalah nanti ada sin A kosinus B dikurang kosinus A sin B. Jadi kalau kita punya sin 90 dikurangi sama alfa, berarti kita bisa tulisin menurut rumus itu adalah sin 90 dikali kosinus alfa dikurang kosinus 90 dikali sama sin alfa. Sin 90 nilainya 1, kosinus 90 nilainya 0 dikali sin alfa. Nah, kalau kita lihat, fungsi trigonometrinya berubah. Ini dari sin, dia berubah menjadi cos. Coba kita lihat yang lain. Kosinus misalnya, kalau kita punya kosinus A min B, itu rumusnya adalah beda dengan sin, yaitu adalah kosinus A kosinus B plus sin A sin B. Itu rumusnya. Pembuktian daripada rumus ini akan diajarin di kelas 11. Jadi kalau misalkan kita punya kosinus 90 min alfa, kita bisa tulis kosinus 90 kosinus alfa ditambah sama sin 90 sin alfa. Berarti kalau kita ganti kosinus 90 nilainya 0, sin 91 ini sin alfa, berarti hasilnya adalah sin alfa. Jadi kalau fungsi trigonometri cos dia akan jadi sin. Jadi di sini ada aturannya bahwa kita nggak belajar dulu untuk yang ini. Jadi kalau mau mencari satu-satu susah. Jadi cara gampang untuk ngafalinya kayak gini. Kalau kita pakai pendekatan sumbu Y, 90 min alfa, 90 plus alfa, 270 min alfa, 270 plus alfa, maka fungsi trigonometri sin itu akan saling berubah menjadi cos. Fungsi trigonometri tangen itu akan saling berubah menjadi kotangen. Fungsi trigonometri sekan itu akan saling berubah dengan kosekan. Itu cara paling gampang untuk ngafalin. Tanda plus minusnya ngeliatin daripada fungsi trigonometri aslinya. Jadi kalau misalkan kita mau lengkapi tabel ini, caranya adalah
Fungsi trigonometrinya dulu yang ditulis. Sin, ini pakai pendekatan sumbu Y semua, maka ini akan jadi cos. Cosinus, cosinus, cosinus. Tandanya ngikutin kuadrannya. Ini adalah kuadran 1, berarti positif, nggak usah. Sin kuadran 2, berarti ini juga positif. Ini kuadran 3, negatif. Sin kuadran 4, negatif. Cos, dia akan berubah menjadi sin. Sin alfa, ini sin alfa. Pada saat angka 90 sama 270-nya hilang, ini sin alfa. Cosinus kuadran 1 nilainya positif. Cosinus kuadran 2 negatif. Cosinus kuadran 3 negatif. Cosinus kuadran 4 positif. Tangan kuadran 1. Ini tulis tangan alfa, tulis tangan alfa. Tulis dulu tangan alfanya. Tangan alfa. Kuadran 1 positif, kuadran 2 negatif, kuadran 3 positif, kuadran 4 negatif, dan seterusnya. Sekan, ya tulis saja sekan alfa, ini ada sekan alfa, ini ada sekan alfa, dan seterusnya. Sekan itu sama kayak cos. Jadi sekan kuadran 1 positif, sekan kuadran 2 negatif, sekan kuadran 3 negatif, sekan kuadran 4 positif. Dan seterusnya, tinggal lengkapi sendiri. Nah, sekarang contohnya. Kita mau ngerjain ini pakai pendekatan sumbu Y. Soal ini sudah dikerjain sebelumnya, jadi kita tinggal bandingin. Coba lihat, cos 150 sin 315. Cos 150 sin 315 tadi kita sudah kerjain di sini. Ya kan, pakai pendekatan sumbu X. Sekarang kita mau ngerjain pakai pendekatan sumbu Y. Jadi caranya adalah cosinus 150 itu adalah cosinus kuadran 2. Cosinus 150 saya gambar dulu ya, biar nggak bingung ya. Cosinus 150 itu sudutnya di sini. Ini 150. Kalau kita mau pakai pendekatan sumbu Y, berarti dari sini mau ke situ. Jadi kita bisa tulis cosinus 90 ditambah sama siapa? Supaya ke 150. Berarti sudutnya adalah 60. Ini karena dia menggunakan angka 90, berarti fungsi trigonometrinya ganti. Tapi sudutnya tetap 90. Nah, sekarang plus minusnya dari mana? Plus minusnya dari asalnya sini. Cosinus 150 kan nilainya minus, berarti kita tinggal tulis min setengah akar 3. Coba kita cek daripada sebelumnya, cos 150 min setengah akar 3, apakah sama? Cosinus 150 min setengah akar 3, tadi ngitungnya di mana ya? Sini. Nah, sama. Setengah akar 3. Sekarang kita kerjain untuk yang 315. Sin 315 itu adalah sin yang terletak di kuadran 4. Sin 315 kuadran 4 kita kan ngubah pakai pendekatan sumbunya kan pakai sin 270. Jadi di sini masih belum berubah ya fungsi trigonometrinya. Sin 270 tambah 45. Nah, pada saat 270 hilang, berarti sinnya itu akan berubah menjadi cos. Plus minusnya bukan ngelihat di situ tapi ngelihat di sini sin kuadran 4 nilainya minus dan nilainya adalah setengah akar 2. Gitu caranya. Tangan 240. Tangan 240 adalah tangan kuadran 3. Berarti kita ngubahnya pakai 270 min. 270 min supaya ke 240 hasilnya adalah tangan 30. Karena di sini pakai 270, fungsi trigonometri tangan itu akan berubah menjadi kotangan. Ini adalah kuadran 3. Berarti nilainya positif. Kalau misalkan nggak biasa untuk ngafalin kotangan, ya berarti diubah ke tangan aja karena itu mungkin lebih gampang. Kalau misalkan di sini sudutnya adalah 30. Berarti bagian depannya kan 1. Ini kan akar 3. Sisi miringnya kan 2. Jadi kita ubah dulu. Kotangan 30 kan sepertangan 30. Nah, kemudian baru kita ganti. Tangan 30-nya itu kan nilainya adalah 1 dibagi akar 3. Berarti ini nilainya adalah akar 3. Positif. Coba kita cek min setengah akar 2 sama akar 3. Min setengah akar 2. Mana tadi? Min setengah akar 2 sama akar 3. Sama ya. Terus kemudian contoh yang terakhir yang dia tuh mungkin agak panjang sedikit. Kalau misalkan bisa langsung aja ya. Maksudnya nggak usah pakai nulis 180 plus atau min atau 270 plus atau min. Nah di sini antara pendekatan sumbu X sama pendekatan sumbu Y itu sebaiknya menggunakan pendekatan sumbu X karena pendekatan sumbu X itu memungkinkan bahwa fungsi trigonometrinya nggak berubah. Kalau pakai pendekatan sumbu Y, kita harus benar-benar ingat bahwa ada fungsi trigonometri yang berubah. Jadi kalau misalkan di dalam soal itu nggak terpaksa, kita harus menggunakan pendekatan sumbu Y, maka sebaiknya tetap menggunakan pendekatan sumbu X karena jaga-jaga kalau misalkan kita lupa fungsi trigonometrinya. Jadi untuk soal yang A, kalau misalkan kita menghitung sin kuadrat 120, berarti artinya sin 120 dikuadratin. Jadi kuadratnya ditulis di luar.
Kosekan 270 kalau bingung tulisnya pakai seper ya. Diganti aja ke sin karena mungkin lebih gampang. Kosekan kan kebalikan daripada sin, berarti kita bisa tulisin sin 270. Kosinus kuadrat 315 berarti kita bisa tulis kosinus 315 kuadratnya ditulis di luar. Sekan 180 ditulis seper kosinus 180. Karena sekan itu adalah seper cos. Tangan 225 kita bisa tulisin tangan 225 kuadratnya kita tulis di luar. Kalau tangan 315 kita bisa tulis seper tangan 315. Terus kemudian baru kita ganti. Sebaiknya kalau misalkan bisa langsung tulis langsung aja, karena kalau misalkan menggunakan sin 180 plus tomen atau cos 90 plus tomen, maka kita nulisnya agak panjang. Sin 120 itu adalah sin kuadran 2 dan makanya adalah 180 min. 180 min berapa supaya dia balik lagi ke 120? Itu adalah 60. Ini adalah sin kuadran 2, jangan lupa plus minusnya. Karena sin kuadran 2 adalah positif, berarti saya nggak tulisin nilai positif ya. Sin 270 kita harus melihat di grafik fungsi trigonometri yang tadi. Sin 270 berarti lihatnya yang sin 270 nilainya adalah min 1. Jadi tinggal tulisin sin 270 itu adalah min 1. Tulis di bawah sini min 1. Terus kemudian dikurangi dengan kosinus 315. Kosinus 315 itu adalah kosinus kuadran 4. Ngubahnya pakai 360 min. 360 min 45. Karena kosinus kuadran 4 itu adalah positif, berarti di sini nilainya adalah positif. Maka ditulis kosinus 180 berarti kita harus melihat grafik fungsi trigonometri untuk cos. Kosinus 180 kalau kita tarik nilainya adalah di sini, yaitu adalah min 1. Jadi tinggal ditulisin min 1 di sini, min 1. Terus kemudian tangan 225 sama dengan tangan kuadran 3. 180 plus berarti nilainya adalah 45. Karena tangan 225 adalah kuadran 3, berarti nilainya positif. Terus kemudian tangan 315. Tangan 315 adalah tangan kuadran 4, pakai 360 min. Karena dia nilai tangan kuadran 4-nya itu adalah minus, berarti di sini kita tulisin minus. Ya, minusnya ditarik ke depan, sin 60 diisi, nilainya adalah setengah akar 3, dikuadratin. Terus kemudian ini minusnya ini lari ke depan, berarti jadi positif. Kosinus 45 itu nilainya adalah setengah akar 2, dikuadratin. Di sini ada tangan 45 itu nilainya 1, minnya pindah ke depan juga, tangan 45 nilainya 1, terus kemudian tinggal dihitung. Minus, berarti di sini kita punya 3/4, terus kemudian di sini kita punya nilainya adalah 2/4, terus kemudian ditambah sama 1, berarti hasilnya adalah 3/4. Terus kemudian untuk yang berikutnya, sin 420 lebih dari satu putaran, berarti 360 plus, kita tinggal ambil plusnya aja, berarti nilainya adalah sin 60. Cos 405 lebih dari satu putaran juga, satu putarannya lebihnya adalah 45, berarti 405 dikurangi 360 kan. Oke, terus kemudian cos 420 lebih dari satu putaran juga, lebihnya adalah 60. Sin 405 lebih dari satu putaran, lebihnya adalah 45. Jadi tinggal masukin angka, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi bayangin tabel boleh, bayangin segitiga istimewa boleh. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2 dibagi 2. Cos 60 nilainya adalah setengah, sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Terus kemudian disamain nyebut, dan kemudian ditambah. Akar 6 tambah akar 2, atau kita bisa tulisin 1/4 akar 6 ditambah sama 1/4 akar 2. Itu adalah penjelasan untuk trigonometri dasar, trigonometri sudut berelasi, dan trigonometri sudut minus, dan trigonometri untuk sudut yang lebih dari satu putaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.